Perhatian. Konten ini mengandung makna mendalam pada sebuah sudut pandang atau opini dari perjalanan batin seseorang yang tidak memaksakan siapapun untuk dapat menerimanya ataupun menolaknya. Kali ini saya akan bicara tentang apakah manusia diciptakan oleh Tuhan. Betulkah Tuhan menciptakan manusia? Oke, kalau kita bicara dari sisi dogma agama, tentu ini adalah hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Keyakinan itu tidak bisa diganggu-gugat. Jadi bagi Anda yang meyakini dari sisi dogma agama, saya menyarankan tidak mengubahnya. Yakini agama Anda, yakini keyakinan Anda, silahkan yakini bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci Anda. That's fine. Oke, case close untuk itu. Nah, saya ingin mengajak kepada Anda yang ingin berdialog, ingin berdiskusi, dan ingin mengembangkan wawasan-wawasan tentang mungkin nggak. Kita mulai dari apakah Tuhan menciptakan manusia? Apakah manusia diciptakan oleh Tuhan? Sahabat Batra, kita mesti harus melihat dari bahasa agar kita bisa mendudukkan dengan tepat istilah itu. Oke, menciptakan itu berbeda dengan membuat. Membuat berbeda dengan membentuk. Jadi ada menciptakan, ada membuat, dan ada membentuk. Oke, membuat dulu deh. Membuat adalah sebuah proses membuat sesuatu dari bahan yang sama, kemudian menghasilkan satu objek yang bisa jadi bentuknya berbeda dari bahan yang sama. Membuat. Misal, saya membuat meja dari kayu. Kayu itu berupa kayu panjang-panjang. Bentuknya kemudian menjadi meja. Saya membuat meja dari kayu. Saya membuat meja dari besi. Bentuk semula itu berubah bentuk karena saya membuat meja. Bahannya masih sama dengan bahan asal. Oke, itu membuat. Kemudian membentuk. Saya membentuk bukan membentuk gambar ya. Saya membentuk sebuah patung kuda dari tanah liat. Unsurnya masih sama, tanah liat dan tanah liatnya masih sama, tetapi bentuknya juga berubah. Karena apa? Saya membentuk tanah liat menjadi berbentuk kuda. Nah sekarang, menciptakan. Apa definisi menciptakan? Menciptakan adalah membuat sesuatu ada tanpa bahan-bahan dasar yang sebelumnya ada, yaitu menciptakan. Istilah para tukang sulap itu adalah abrakadabra. Maaf, agak sedikit nyeri. Istilah tukang sulap itu adalah abrakadabra, sekali jadi. Atau kalau dalam bahasa agama itu adalah kun fayakun. Nah, menciptakan adalah membuat sesuatu itu ada tanpa bahan-bahan dasar yang sebelumnya ada. Jadi bahan dasarnya itu nggak ada, lalu diciptakan abrakadabra, tiba-tiba ada. Itu istilah menciptakan. Nah sekarang, kalau manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menciptakan manusia, apakah manusia itu tiba-tiba ada dengan bahan-bahan yang sebelumnya tidak ada? Ya, kita lihat lebih dalam. Ada bahan-bahan dari kita, unsur-unsur manusia, salah satunya adalah oksigen, hidrogen, karbon, dan lain-lain ya. Saya nggak hafal. Anda bisa googling sendiri. Kemarin saya baca di Google, banyak unsur-unsur manusia yang ada dalam diri manusia yang sebelum manusia ada itu sudah ada di alam semesta. Sebelum bumi berpenghuni, unsur-unsur itu sudah ada di alam semesta. Jadi, kalau kita melihat definisi bahwa menciptakan itu adalah membuat sesuatu yang ada tanpa bahan-bahan pembentuk yang dulunya tidak ada, maka manusia tidak termasuk. Karena saya, Anda, semua manusia punya unsur-unsur bahan yang dulunya ada. Nah, kalau manusia tidak diciptakan, lalu bagaimana manusia ada? Bagaimana manusia pertama ada misalnya? Nah, kalau kita runut dari
unsur-unsur atau bahan-bahan yang ada, manusia itu adalah terbentuk. Manusia terbentuk dari oksigen, dari hidrogen, dari karbon, dari unsur-unsur lainnya yang memerlukan proses jutaan atau bahkan miliaran tahun untuk menjadi manusia dari unsur-unsur itu. Nah, sahabat Bahtera, tentu sekali lagi kalau kita melihat itu dari dogma agama, dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Abrakadabra, kun fayakun, sekali jadi manusia ada. Kemudian kalau dikatakan manusia diciptakan dari segumpal darah, atau manusia diciptakan dari tanah liat, betul nggak? Dari istilah itu tidak tepat, tidak betul. Karena unsur pembentuknya ada, tanah liat atau segumpal darah. Jadi kalau dikatakan manusia diciptakan dari segumpal darah, tidak tepat. Manusia diciptakan dari tanah liat juga tidak tepat. Manusia terbentuk, unsur salah satunya adalah tanah liat, itu tepat. Manusia terbentuk, unsur salah satunya adalah segumpal darah, tepat, terbentuk. Mengapa tidak dibentuk? Misal, kalau gitu, kalau manusia itu dibentuk, terbentuk ya dari unsur-unsur yang sebelumnya ada, mengapa tidak melibatkan Tuhan? Sehingga kalimatnya adalah manusia dibentuk oleh Tuhan. Nah, dibentuk adalah kata aktif yang menggambarkan sesuatu yang sedang melakukan. Melakukan apa? Melakukan pembentukan. Kalau kita mengatakan bahwa manusia dibentuk oleh Tuhan, maka artinya Tuhan melakukan sesuatu secara aktif, yaitu membentuk manusia. Kalau Anda mengartikan itu, kalau Anda mengartikan bahwa manusia dibentuk oleh Tuhan, berarti Anda menyalahi tafsir tentang Tuhan itu sendiri. Karena yang melakukan pembentukan, dibentuk, itu hanya bisa dilakukan oleh sosok. Sedangkan Anda meyakini bahwa Tuhan bukan sosok. Ya kan? Tuhan bukan sosok dan Tuhan tidak menyerupai apapun. Maka Tuhan tidak bisa membentuk. Yang bisa membentuk adalah proses alam, proses evolusi, proses bersatunya unsur-unsur yang ada di alam semesta. Angin misalnya, angin membawa karbon, kemudian karbon bertemu dengan hidrogen, ada oksigen, ada mineral, kemudian bersenyawa dan terbentuklah unsur-unsur baru. Sahabat Bahtera, sekali lagi, kalau kita mengatakan dibentuk, artinya ada yang aktif melakukan. Kalau ada yang aktif melakukan, Anda mungkin menyalahi definisi Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan bukan sosok. Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Oke, saya tidak membahas dari sisi agama. Saya hanya membahas dari sisi hal yang bisa kita pikirkan secara logis dan rasional. Oke, logis dan rasional. Baik, kalau manusia tidak diciptakan Tuhan, Tuhan tidak menciptakan manusia, maka sekali lagi tadi, karena definisi menciptakan adalah membuat sesuatu ada dari unsur-unsur yang tidak ada sebelumnya. Karena manusia itu terbentuk, maka unsur-unsur itu ada sebelumnya. Hidrogen, oksigen, karbon, ada miliaran tahun sebelum manusia itu ada, karena dia sudah ada di alam raya, dia sudah ada di bumi. Kemudian, lalu ada, ini pertanyaannya saya lanjutkan. Pertanyaannya, kalau dia ada di bumi, saya dikejar dengan pertanyaan, siapa yang menciptakan bumi? Kalau bumi ada tanahnya, siapa yang menciptakan tanah? Karena ada keyakinan memang bumi diciptakan dan tanah seisinya ini diciptakan untuk manusia hidup di dalamnya. Tetapi kembali lagi, kalau bumi ini diciptakan, maka unsur-unsur di bumi ini tidak ada sebelumnya. Kalau tanah ini diciptakan, maka unsur-unsur tanah tidak ada sebelumnya.
Tapi ternyata unsur-unsur di dalam bumi itu ada sebelumnya. Pada saat apa? Pada saat ada di dalam sekitar nebula matahari. Karena bumi, menurut para ilmuwan, bukan saya hanya mengutip kata-kata mereka karena saya bukan peneliti, tetapi saya setuju dengan penemuan-penemuan mereka saat ini, bahwa bumi terbentuk miliaran tahun yang lalu dari hasil akresi nebula matahari. Nah, akresi ini adalah suatu bentuk yang berkembang pesat, menarik materi-materi yang ada. Nah, yang berkembang pesat, menarik sesuatu, karena itu adalah nebula matahari. Nebula matahari itu adalah gas dan awan panas di sekitar matahari. Lama-lama gas awan panas itu, karena ada yang disebut akresi, menarik debu, menarik awan-awan padat lainnya, gas-gas padat, maka kemudian dia memadat, membentuk bumi. Jadi bumi terbentuk dari hasil akresi nebula matahari. Miliaran tahun itu, jadi bumi itu nggak ujuk-ujuk ada. Lalu tanah, apakah tanah diciptakan? Tanah juga terbentuk. Tanah itu terbentuk dari batuan. Batuan yang lapuk selama jutaan tahun kemudian menjadi tanah. Pelapukan batuan itu ya bisa terjadi karena cuaca, karena kegiatan mikroorganisme. Jutaan tahun loh ya, bukan hanya setahun 2 tahun, tapi jutaan tahun. Sahabat Bahtera, mari kita meningkatkan literasi kita, membaca, melihat film-film pengetahuan, atau mengembangkan pola pikir kita untuk melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lihat, sehingga kita kaya akan literasi dan kita mempunyai sudut pandang yang luas, bukan hanya pokoknya manusia diciptakan, pokoknya bumi diciptakan, pokoknya tanah diciptakan. Wah, wis repot kalau orang mengatakan pokoknya, itu repot. Tapi tentu saya menyadari Anda semua, bahkan bukan hanya yang di TikTok ya, yang di YouTube ini, sahabat-sahabat saya tidak harus sepaham dengan saya. Nggak harus. Kalau saya mengatakan bahwa manusia terbentuk dari, bumi terbentuk dari, tanah terbentuk dari, Anda nggak harus setuju dengan itu. Anda bisa mengatakan atau membuat opini yang berbeda. Manusia diciptakan, misal ya, sesuai dengan kitab suci, boleh-boleh saja. Bumi dan seisinya, alam semesta diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan kitab suci, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, di sini sesuatu yang berbeda itu kita belajar untuk melihat sudut pandang kita masing-masing. Saya melihat sudut pandang Anda melihat sudut pandang saya, tanpa penghakiman siapa yang benar dan siapa yang salah, atau bahkan kemudian tanpa nyinyir. Nyinyir itu ya seperti kalau komen-komen, wah umur saya gitu, menunjuk saya itu lagi lucu-lucunya. Pak Tua, kamu ngomong apa sih? Ada juga yang komen gitu. Tetapi ya itulah, karena beragam pendapat. Ketika seseorang tidak bisa memberikan opini secara luas, tidak bisa memberikan opini yang berbentuk antitesis dari sebuah tesis yang ada, maka dia akan nyinyir, maka dia akan melakukan penghakiman. Nah, ini ciri-ciri orang bodoh, ciri-ciri orang goblok, ciri-ciri orang bego. Ketika dia tidak bisa merangkai opini untuk memberikan sebuah ide dari tesis, kemudian dia punya antitesis yang berbeda, maka yang terjadi adalah penghakiman, yang terjadi adalah nyinyir. Nah, ini adalah ciri-ciri orang bodoh. Saya berharap Anda tidak ikut-ikutan bodoh, sehingga kita terus meningkatkan kepekaan pengetahuan kita, menambah luasnya wawasan kita, sehingga kita tidak hanya melihat sesuatu itu dari sudut pandang kita saja. Oke, sahabat Bahtera, yang terakhir, manusia tidak diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia. Pun begitu dengan bumi dan tanah. Bumi dan tanah tidak diciptakan oleh Tuhan. Manusia terbentuk
dari proses yang panjang. Unsur-unsur yang dulunya ada, kemudian dia membentuk manusia. Bumi juga demikian, tanah juga demikian. Lalu pertanyaan saya, kalau Tuhan tidak menciptakan manusia, Tuhan tidak menciptakan bumi, Tuhan tidak menciptakan tanah, apa peran Tuhan? Atau Tuhan itu sudah menganggur? Saya bercanda ya. Apa peran Tuhan? Oh, Tuhan nggak ciptakan manusia, Tuhan tidak ciptakan bumi, Tuhan tidak ciptakan tanah. Lalu, apa peran Tuhan? Atau Anda punya pandangan dan punya pendapat bahwa manusia diciptakan, bumi diciptakan, tanah diciptakan, silakan. Tapi sekali lagi, arti menciptakan adalah mengadakan sesuatu yang baru tanpa dengan bahan-bahan yang sebelumnya ada. Menciptakan, abrakadabra, kun fayakun. Sesuatu yang tadinya nggak ada dan bahan-bahannya nggak ada, kemudian tiba-tiba ada. Itu menciptakan. Oke, semoga bermanfaat untuk menjadi refleksi kita bersama. Terima kasih sudah bersama saya Agung Ebe di Ruang Diri. Stay original and authentic.